Kali ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi pelajaran yang terdahulu, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup, dan kita akan masuk ke klasifikasi yang berlaku secara internasional, yaitu klasifikasi terdiri dari 5 kingdom. Ada beberapa klasifikasi yang kingdomnya tidak hanya 5, ada yang lebih dari ini atau bahkan ada yang kurang dari ini. Tetapi baiklah, kita mengikuti yang 5 kingdom ya. Yang akan kita pelajari ini ada 5, tapi hari ini kita pelajari 2 terlebih dahulu, yaitu Monera dan Protista. Apa itu Monera? Yaitu kingdom atau kerajaan atau regnum dari suatu makhluk hidup yang memiliki ciri bersel satu atau uniseluler, membelah diri, cara berkembang biaknya, kemudian inti selnya tidak jelas atau prokarion istilahnya. Inti sel tidak jelas disebabkan oleh tidak adanya selaput inti sel. Sedangkan protista ada yang uniseluler atau bersel satu dan ada yang multiseluler. Untuk yang uniseluler dia membelah diri, dan yang untuk multiseluler ini berspora. Jadi apa yang membedakan? Untuk uniselulernya protista tetap mempunyai inti sel yang jelas atau eukarion. Mengapa jelas? Karena inti selnya terdapat selaput ya. Nah baiklah, ingat ini ada 2 perbedaan antara Monera dengan protista. Kemudian kita lanjut untuk yang pertama dulu ya, tadi kingdom Monera terlebih dahulu. Kingdom Monera. Baik. Monera memiliki beberapa kelompok, ada 2 kelompok. Ingat, kelompok setelah kingdom atau kerajaan adalah divisi atau filum. Nah, untuk divisi, ini sebutan bagi bakteri. Ini divisi bakteri adalah pembagian dari kingdom, yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera nanti ada 2 selain bakteri, ada juga ganggang biru atau Cyanophyceae. Bakteri bahasa Indonesia, bahasa Latinnya bakteria ya. Ciri khasnya apa? Dia tidak memiliki plastida atau zat yang kotak atau kantung yang membawa warna di dalam selnya. Tidak ada plastida. Kalau kantung yang membawa warna itu disebut plastida, dan kalau yang berwarna hijau berisi bagian klorofil ya. Jadi bakteri tidak punya klorofil. Bentuk-bentuk bakteri ada yang kokus atau bulat, bacillus atau batang, spiral atau per ya, yang berkeriting ya, seperti mie keriting gitu ya. Kemudian koma seperti tanda koma. Ini adalah bentuk bakteri yang bulat-bulat. Kenapa ini berwarna hijau? Ini bukan mengandung plastida, tapi ini diberi warna oleh kita supaya bisa terlihat. Warna hijau ini ya, bulat-bulat ini ada yang terpisah, ada yang menggabung. Kalau yang menggabung mungkin karena memang sifatnya dia berkoloni ya, berkumpul, tapi ada yang terpisah. Ini ada yang 2 mungkin sedang membelah ya. Ini yang bentuk bacillus atau batang, ini ada 4. Mungkin ini membelah lagi sehingga 4. Ya, dan dia tidak terpisah ya karena sifatnya berkoloni, tapi ada yang terpisah ya. Kemudian spiralia atau dispirilla atau disebut spiral, itu seperti mie ya tadi keriting, jadi bentuknya seperti spiral disebutnya. Ada yang seperti tanda koma. Maka bakteri ini dibedakan menjadi beberapa bentuk. Oke. Bakteri ada yang menguntungkan ya, ini yang bakteri yang merugikan juga ada. Jadi ada yang merugikan, misalnya bisa membuat makanan menjadi basi, bahkan ada yang menimbulkan penyakit. Nah ini bakteri yang menimbulkan penyakit disebut bakteri patogen. Contohnya Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipus ya, sakit perut, kemudian panas badan ya. Ini penyakit yang berbahaya dan menular. Ini biasanya terbawa oleh makanan yang kurang bersih, alat makan yang kurang bersih, atau mungkin tangan yang kurang bersih ketika makan. Jadi ini harus diperhatikan.
Mycobacterium tuberculosis ini penyebab TBC, ini juga bisa ditimbulkan dari penularan melalui percikan ludah ya. Kemudian dari alat minum yang sama, ini juga berbahaya. Jadi tuberkulosis ini pembunuh kedua di Indonesia setelah penyakit jantung. Kemudian ada Mycobacterium leprae yang menyebabkan penyakit kusta atau lepra. Jadi bisa menyebabkan ujung-ujung jarinya itu terputus ya, sendi-sendinya. Ini berbahaya. Ini juga menular. Jadi orang-orang ini harus dipisahkan di tempat yang khusus untuk merawat penyakit lepra. Orang yang berpenyakit lepra harus ditempatkan di ruang perawatan yang terpisah. Treponema pallidum ini penyakit sipilis, penyakit kelamin yang menyebabkan seseorang menjadi kulitnya merah, gatal-gatal dan sulit disembuhkan di dalam, terutama di bagian kelamin ini. Kemudian Shigella dysenteriae ini menyebabkan penyakit disentri. Ini biasanya dari makanan atau tempat-tempat makanan atau alat makan yang kotor. Nah, Diplococcus pneumonia ini penyakit radang paru-paru ya, berbahaya juga, bisa menimbulkan paru-parunya menjadi beradang atau menjadi porok ya, yang berbahaya. Vibrio cholera ini penyebab penyakit kolera, orangnya bisa BAB berdarah, kemudian muntah-muntah dan bisa menyebabkan dehidrasi dan bisa menimbulkan kematian. Ini juga pernah menjadi penyebab kematian banyak di beberapa negara, bahkan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya yang baik ya, bakteri yang menguntungkan adalah bisa untuk pangan. Misalnya asam cuka yang kita gunakan untuk bumbu masak itu terbuat dari air kelapa, bisa juga terbuat oleh buah-buahan kemudian dijadikan asam cuka dengan bakteri Acetobacter acetyl. Kemudian ada yogurt yang sering kita makan, mungkin itu dari bakteri. Yang yogurt ini dibuat dari susu kemudian dicampur atau fermentasi dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian sari kelapa atau nata de coco, sebenarnya air kelapa ya, jadi dibuat nata de coco dengan bakteri Acetobacter psyllium. Nah, bakteri ini bisa menguntungkan. Kemudian bakteri yang menyebabkan tanaman menjadi subur ya, tanah atau sekitar daerah yang mengandung nitrogen di dalam tanahnya atau di dalam airnya menjadi subur karena ada bakteri ya, ini Rhizobium leguminosarum dan Rhizobium radicicola. Bakteri ini berada di akar-akaran dari akar tumbuhan polong, kacang-kacangan ya, atau bahasa Latin Leguminosae. Nah, nitrogen atau N2, N-nya kecil, N2-nya kecil di bawah harusnya ya. Ini ada di dalam udara kita sebanyak 78%, tapi tidak bisa ditangkap oleh kita. Maka kita membutuhkan bakteri ini supaya menyuburkan tanah, lalu tanahnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuh-tumbuhannya dimakan oleh kita yang mengandung nitrogen untuk membuat protein ya. Jadi tanpa bakteri ini, tanpa pertolongan bakteri ini, mungkin tumbuh-tumbuhan tidak akan subur. Oke. Kemudian ganggang biru tadi yang kedua dari divisi kerajaan Monera ya. Kerajaan Monera ya, sekali lagi dibagi menjadi dua, bakteri dan ganggang biru. Nah, ini ganggang biru atau Cyanophyceae, inilah yang memiliki pembawa warna atau plastida. Contohnya Anabaena cicadae ya, mungkin agak susah ini. Tapi kalau diulang 10 kali bisa Anabaena cicadae, diulang lagi Anabaena cicadae. Ini adalah ganggang atau alga yang biru. Ya, ini sel-selnya hanya satu ya, ingat-ingat. Ada di mana? Di akar tumbuhan pakis haji ya, ini ada di tanaman hias. Kemudian Anabaena azaleae ini ada di air, jadi tumbuhan paku yang di air, yang mengambang di air ya, itu tumbuhan itu mengandung bakteri Anabaena ganggang biru Anabaena azaleae yang bisa mengikat nitrogen sehingga tanahnya menjadi subur atau airnya menjadi subur. Kalau ini di sawah banyak sehingga sawahnya menjadi subur. Ini juga Oscillatoria termasuk
ganggang biru yang menyuburkan tanah, ataupun ganggang biru yang hanya bisa memberikan makanan ya bagi zooplankton, karena Oscillatoria ini berarti fitoplankton atau sejenis tumbuhan tadi, yaitu alga biru yang kecil-kecil hidup melayang di dalam air, maka disebut ini fitoplankton. Jadi contoh fitoplankton ya ini Oscillatoria, dan ini bisa menjadi makanan bagi ikan kecil atau bagi zooplankton, yaitu hewan-hewan yang hidup di air. Lalu hewannya dimakan oleh ikan dan seterusnya, sehingga ini menjadi produsen di dalam satu ekosistem air ya. Jadi sangat penting bagi kehidupan terutama di air. Itulah Monera ya. Selanjutnya contoh yang lain dari Monera adalah tadi Anabaena, gambarnya seperti ini nih. Sel satu ya bersambung-sambung karena dia koloni, maka sel-sel ini bergabung meskipun satu dengan yang lain tidak berhubung ya, hanya bergandengan saja, makanannya masing-masing. Oke, kemudian ada yang beda, ini mungkin sedang membelah ya, membelah diri. Jadi ini adalah Anabaena tadi yang menyuburkan tanah ya, menyuburkan pertanian. Kemudian Oscillatoria ini yang tadi diceritakan menjadi makanan bagi hewan atau bagi zooplankton. Nah ini mempunyai klorofil ya, terlihat berwarna hijau, sehingga klorofilnya itu di dalam kantong namanya plastida. Maka ya, makhluk hidup ini adalah makhluk hidup yang bersel satu, tapi ini bergandeng-gandeng. Kemudian dia memiliki plastida tetapi tidak terlihat jelas inti selnya, maka disebut makhluk hidup ini adalah prokaryon. Oke, selanjutnya kingdom kedua yaitu Protista. Protista terdiri dari 3 filum, yaitu Protista mirip hewan ya, terdiri dari Rhizopoda. Nah, Rhizopoda itu rhizo itu akar, podos itu kaki, jadi berkaki seperti akar. Jadi dia mempunyai kaki. Ini siapa ini? Ini adalah amoeba. Bentuk tubuhnya bisa berubah-ubah dan dia membelah diri menjadi amoeba yang baru, sehingga amoeba ini kalau sudah dewasa dia akan membelah menjadi 2, jadi anak semua dua-duanya. Induknya nggak ada ya, tadi induknya menjadi 2, nanti anaknya membelah lagi kalau sudah menjadi induk, sehingga amoeba ini nggak habis-habis ya, begitu. Kemudian amoeba bagaimana dia bergerak dengan kakinya yang berbentuk akar, kakinya berbentuk akar, sehingga nah kita bisa lihat di sini nih, kakinya ini bisa menonjol begini ya, menonjol seperti akar, lalu bisa menangkap mangsanya, menjadi ini menjebak mangsanya. Ini adalah paramecium ini ya, di dalam air ini kecil ya, hanya bersel satu, dilawan oleh amoeba, dimakan oleh mopo yang bersel satu juga tapi lebih besar ya dibandingkan paramecium, sehingga paramecium ini ditangkap oleh kaki semu atau kaki akar, atau disebut ingat-ingat pseudopedia, sehingga ini bisa dimakan, ditelan ini ya, dimasukkan ke dalam selnya, sehingga si amoeba tadi bisa mendapatkan makanan yang langsung dimasukkan ke dalam selnya dengan bantuan kaki semuanya ini. Lalu di dalam tubuhnya si sel amoeba itu bisa terjebak beberapa paramecium yang menjadi mangsanya ya. Mungkin unik ya, ini kehidupan di dalam air atau di dalam tempat-tempat basah ini sangat ramai, tapi kita tidak melihat karena ini ukurannya kecil ya. Nanti kita kalau menggunakan mikroskop bisa menemukan seperti ini. Nah inilah kira-kira bagaimana amoeba bentuknya, tidak teratur ya, bentuknya berubah-ubah, lalu mempunyai akar yang mempunyai kaki seperti akar yang bisa merayap dan bisa menangkap mangsa. Kakinya disebut pseudopedia. Berikutnya Ciliata. Ini adalah tadi Ciliata itu apa ini contohnya? Dia bergerak dengan rambut getar di permukaan tubuhnya, lalu dia membelah diri ya, tapi dia paramecium itu berkonjugasi ya, atau konjugasi itu adalah perkawinan yang belum jelas. Kalau ada dua paramecium ini, salah satunya bisa memindahkan isinya semuanya lalu mati,
Lalu yang satunya yang terisi tadi bisa membelah diri berkali-kali menjadi paramecium yang baru. Jadi paramecium tadi yang gambarnya terlihat di video ini ya tadi ya, ini paramecium. Jadi dia bisa bergerak ke sana kemari karena mempunyai apa tadi, kaki yang namanya kaki silia atau rambut getar. Nah itulah ya. Jadi kakinya dari paramecium ya berambut getar sehingga dia seperti alat untuk bergerak rambut getarnya. Maka kalau ditanya punya kaki, ya mirip kaki karena untuk bergerak ya berambut getar. Getaran ini menimbulkan paramecium bisa berjalan begitu. Kemudian flagellata ini adalah hewan berambut cambuk. Jadi ini ada cambuknya. Cambuknya ini untuk berenang ya, untuk berenang. Nah kemudian berenangnya bagaimana, nanti kita lihat filmnya. Ini Euglena ini memiliki bintik mata. Jadi ini ada bintik matanya berwarna kuning atau kemerahan. Dia bisa melihat cahaya tapi tidak melihat warna. Kenapa kok perlu cahaya? Ternyata protista ini ya yang milik seperti hewan ini tadi, protista seperti hewan itu mempunyai plastidanya. Jadi plastidanya di dalamnya ada parameciumnya, sehingga hewan ini cukup menyerap air, berjemur, berfotosintesis, lalu dia kenyang. Nah ini hebatan dari siapa? Euglena viridis. Nah kelompok Euglena viridis kelompok apa? Kelompok flagellata. Apa itu flagellata? Berambut cambuk atau ini ya seperti flag, seperti bendera. Cambuknya ini untuk bergerak ya. Bagaimana bergeraknya? Mungkin ada langsung ini ada contohnya. Ini adalah flagellata apa tadi? Flagellata dari namanya apa tadi? Satu contohnya adalah Euglena viridis. Jadi ini Euglena ini bisa bergerak. Dia punya bendera ini, punya apa tadi? Ada flag ya atau cambuk ini. Jadi dia bisa bergerak. Mencari cahaya untuk berfotosintesis. Dia tidak makan ya, tidak makan apapun tapi cukup minum air gitu ya, berfotosintesis, kenyang. Nah inilah protista, mirip hewan, mempunyai plastida, namanya Euglena viridis. Oke, ada di air. Jadi banyak di air yang hijau ini. Kalau kita lihat dengan mikroskop kita bisa menemukan ini ya flagellata ya. Nanti mudah-mudahan bisa praktek, semoga cepat usai ini corona ya. Iya ya begitu. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya adalah hewan protista yang mirip hewan, namanya Sporozoa. Sporozoanya ini ada di bagian dalam ini ya, dan juga yang biru-biru ini. Nah ini adalah sel darah merah. Ini sel darah merah yang sudah pecah sehingga plastidanya ini pada keluar. Kenapa ini ceritanya? Begini, plastida itu adalah apa namanya tadi kok plastida? Sporozoa itu contohnya adalah plasmodium. Ulang, sporozoa contohnya plasmodium. Plasmodium ini berada di dalam sel ya. Awalnya selnya itu bulat, itu sel darah merah. Lalu masuk ya, terbawa oleh nyamuk yang menggigit kita, menggigit manusia ya. Nyamuknya namanya nyamuk malaria karena ini plasmodium ini bisa menyebabkan malaria. Nah plasmodium yang dibawa nyamuk itu masuk melalui ludah karena nyamuk punya kelenjar ludah untuk mengencerkan darah yang digigitnya. Kemudian plasmodium itu menginfeksi sel darah merah, lalu masuk ke dalam sel darah merah, memakan isinya, lalu dia berkembang biak dengan spora. Dia menghasilkan spora, lalu dia beranak banyak. Setelah itu pecah dia sel darah merahnya. Kemudian dia akan menginfeksi sel darah merah yang lain. Nah, di samping itu ini ada yang jantan, ada yang betina lagi. Sehingga bisa melakukan perkawinan di sini. Jadi dia bisa berkawin dengan menggunakan perkembangbiakan secara kawin, dan bisa juga dengan berspora. Itulah ya, di dalamnya ada peristiwa perkawinannya ini. Tapi setelah perkawinan nanti bikin spora, lalu sporanya ini
menetas, nah sel darahnya pun pecah. Nah, orang yang kena penyakit malaria ini badannya menjadi panas. Suatu ketika sporanya tidak ada, dingin, nanti sporanya menetas lagi, panas lagi, sehingga sangat berbahaya penyakit plasmodium ini atau penyakit malaria ini ya, yang menghancurkan sel darah merah manusia. Inilah orang yang menderita malaria. Siapa yang membawa? Yang membawa adalah nyamuk Anopheles. Siapa yang menyebabkan? Plasmodium. Mengapa? Menghancurkan sel darah merah. Ini berbahaya bagi manusia. Kalau manusia sel darahnya berkurang, sel darah merahnya, maka orang itu akan mengalami kekurangan oksigen. Oke, ini kemudian yang mirip tumbuhan ya, contohnya alga. Alga itu tadi kan ada alga biru, ini hanya alga saja, karena alga yang selain biru termasuk dalam protista, bukan monera. Nah, alga hijau contohnya di sini digambarkan seperti ini, nanti lihat di mikroskop bisa ya, sekarang belum bisa, kondisi sedang begini. Nah, contohnya adalah Chlamydomonas, ini dia. Ini adalah ganggang hijau, bahasa latinnya diingat-ingat ya, Chlorophyceae. Kemudian ini contoh lagi yang lain dari Chlorophyceae. Ini Volvox. Nah, Volvox ini ada fotonya ya. Ini dari kalau kita melihat air di dalam empang hijau ya, itu banyak Volvoxnya, banyak alga chlorella-nya. Jadi chlorella ini bulat-bulat ini ya, mengandung plastida hingga berwarna hijau. Jadi dia berfotosintesis ya. Ini berfotosintesis. Ya. Nah, bagaimana membelah diri ya, berkembang biaknya. Ini selain membelah diri, ini bisa terputus ya, terbawa air terus arani koloni ya, putus menjadi banyak lagi ya. Gitu. Selanjutnya alga pirang. Ini alga coklat atau disebut Biophyceae. Ya, ini pada bagian ini lebih jelas karena bentuknya besar, ini selnya banyak. Ini adalah rumput laut ya, yang bisa digunakan untuk misalnya sargasum bisa untuk cangkang kapsul. Kalau ini fucus bisa untuk warna alami ya. Ya, kemudian ganggang merah ini yang biasa dimakan nih. Namanya siapa ini? Namanya Euchema spinosum. Alganya dikelompokkan dalam alga merah atau Rhodophyceae. Ingat, alga merah adalah protista mirip tumbuhan. Protista adalah apa tadi? Adalah divisi dari filum. Filumnya apa tadi? Protista. Oke. Ya, jadi ini cerita bersambung ya. Kalau kamu tidak memperhatikan sulit ini. Berikutnya alga kersik. Nah, ini alga kersik ini ada di dalam air ya, bentuknya seperti ini ya, seperti apa ini. Sehingga alga ini disebut diatome karena ada dua belahan ya, yang persis ya. Kemudian gunanya dia kalau sudah mati menjadi bahan penggosok ya, untuk menggosok supaya licin, supaya mengkilat. Namanya alga kersik atau Chrysophyceae. Berikutnya protista mirip jamur. Nah, ini jamur di air nih. Kalau ada ikan mati di dalam akuarium ini ada jamurnya nih. Jamur air disebut dengan Oomycota. Jamur air ini adalah protista mirip jamur, disebut Oomycota. Jadi dia bukan jamur tapi protista. Berikutnya filum jamur lendir ya, namanya Mycomycota. Bentuk ini seperti jamur tapi dia berlendir. Nah, ini adalah protista mirip jamur. Oke. Nah, ini nanti ya dipelajarinya, jadi sampai sini dulu ya. Demikian, mudah-mudahan tidak bingung. Kesimpulannya adalah bahwa makhluk hidup dibagi menjadi 5 kerajaan. 2 kerajaan pertama adalah monera bersel 1, belah diri prokarion, protista uniseluler atau multiseluler bersel banyak, dan membelah diri atau berspora. Kemudian sifat inti selnya eukarion. Itu kesimpulannya, dan nanti kalau nggak jelas ya diulang lagi ya videonya. Terima kasih.